Halo. Halo, Saya Aca dengar. Sami. Ya, Halo. bisa dengar. Oke. Sekarang Aceh dan Sami mau menyanyi yang lagunya berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Thank you. Thank you, Aca. Thank you Aceh dan Kak Sami. Oke, mantap. Puji Tuhan. Oke, kita mau lihat kuisesnya ya. Ada yang masih... NC katanya Thank mau you, ini Aca. ya? Semi. Iya, Cek. Oke. Yosa sama Daryl sama-sama ya? Daryl udah sampai ini ya? Trawas ya? Iya. Wow, oke. Kapan mau berangkat ke ini? Oh, Senin. Oh, Senin. Oke. Saya mau juga. Saya lagi di Tawas. Oh, Josa di Trawas. Oke, Josa. Itu Oke. juga tadi. Oke, kita mau bahas ini baru belajar frog lagi ya. Oke, NC, siapa mau pilih? Yang pertama itu beef C. Oke, Oke, C. silakan. 31 AD. 31 AD. Semua setuju nggak? Setuju nih, C. Setuju, Oke. C. Oke, mantap. Lanjut. Siapa NC berikutnya? Kak Sami, C. Oke, Kakak Sami, silakan. Yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah
bangsa Israel. Mas setuju? Ini Orang Yahudi juga bisa ya. Kalian kalau jawab orang Yahudi atau orang Israel bener semua bisa. oh, Oke? Berikutnya siapa? NC? Kak Hani C. Oke, Hani. Oke, C. Rasul Paulus bertanya, apakah Bapak menolak umatnya? Karena ada yang bilang Bapak menolak umatnya. Gimana? Setuju, Mice. Setuju? Setuju, Mice. Karena ada yang bilang Mice. Bapak menolak umatnya kan? Oke, lanjut NC. Habis itu Kak Jenis C. Oke. Jenis. Di ACS 9 namanya Saulus diganti Tuhan menjadi Paulus. Bagaimana? Setuju? Setuju, Mice. Setuju, Mice. Oke, dari Saulus menjadi Paulus. Mantap. Lanjut, nomor 5. Nomor 5 Kak Aca C. Oke, Aca silakan. Nomor 5 bangsa kafir berkata jawaban nomor 1 karena bangsa mereka karena melihat bangsa Israel menyalibkan Tuhan mereka gitu. Karena melihat bangsa Bangsa Israel. Israel menyalibkan Tuhan Oke, mereka. mantap. Lanjut. Satu lagi. Satu lagi itu Kak Daryl C. Oke, Daryl. Stefanus dilempari batu. Lempari batu. Oke. Oke, ada yang salah sudah tahu jawabannya? Sudah, C. Oh, mantap. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita punya frog message ya. Oke, mari kita lihat di sini. Kita ingat bahwa Babylon ini terbagi berapa? Terbagi 3. Ayatnya di mana yang Babylon terbagi 3? Revelation 16 ayat 19. Yang lain gimana? Setuju? 13 apa? 19 ya. Oke. Ingat semuanya? Ingat, Mice. Oke. Mice. Babylon dan kata lain Babylon depannya G apa G? Great City. Betul, mantap. Oke. Lalu kita tahu di ayat 13. Ini kan masih Babylon kan? Di ayat sebelumnya ada berapa yang apa? Ada berapa? Oh, ada berapa roh najis yang menyerupai Ada kata? berapa yang Ada apa? 3. 3 apa? 3 roh najis. Yang seperti apa jenis? Jenis. 3 roh najisnya seperti apa? Jenis belum mengerti nih, C. Oke, jenis baca di sini.
Coba Jenis baca. Dan aku melihat dari mulut naga yang dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang merupai kata. Jadi 3 roh najisnya seperti apa? Merupai kata. Mantap. Ingat semua kan? Iya, Kita mau tanya sekarang sama Dave. Siapa saja 3 roh najis ini keluar dari mulut siapa? Mulut dragon, mulut sambil dengerin. Prophet, Terus? Sorry, Dave boleh ulang? beast, Bis. false prophet. Mantap. Ini kan 3-nya kan? Iya, C. Oke. C. Nah, kita tahu, mari kita lihat. Kalau bis itu, dia yang keluar dari air atau yang dari bumi? Bis. Mika terlalu putus. Oh, aduh. Apakah yang lain dengar Cece putus? Enggak, C. Ya, berarti di Jos saja ya. Oke, mau tanya. Yang bis ini binatangnya keluar dari laut atau keluar dari bumi? Laut. Kalau false prophet keluar dari mana? Bumi. Betul. Masih ingat nggak itu? Kalau false prophet itu dia apa tapi seperti apa? Domba tapi apa? Dalam. Tapi Serigala. seperti apa? Kalau yang di Revelation 13 dia domba tapi apa? Ngomongnya seperti apa? Naga. Nah, sama kan? Ini false prophet kan? Dan false prophet ngapain dia punya kegiatan? Depannya D. Deceive, betul. Dan apakah domba yang seperti naga ini dia deceive juga? Ayat di mana? Dia deceive juga. Ayatnya di mana? Revelation 13 ayat berapa? Yang domba naga deceive juga. Aca. Domba naga di Revelation. Revelation 13 ayat 9 ya, Mice? Ini kan false prophet dari bumi. 9 masih binatang laut. Salah, Mice. Ayat 11. Ah, kan. Ada yang mau coba? Sally? Coba, Mice. Oh, coba Sally dulu. Apa Sally? Revelation 13 ayat 14, Cik. Oke, tanya Sami. Sami setuju? Setuju, Mice. Ada apa yang bikin setuju di situ ayat 14? Karena ada kata deceive. Betul, ada kata deceive. Boleh? Semuanya ingat kan ini? Iya. Oke. Nah, jadi dia domba, tapi ngomongnya kayak naga. Ya kan? Dan kalau bis, kita ingat, bis ini dia terima kuasa dari siapa? Yang bis ini dia dragon. Betul? Bis ini kerajaan Revelation 13 ini ada siapa sih? Kita masih ingat nggak? Terdiri dari apa? Apa ini? Gereja, Cik, di atas. Di bawahnya gereja siapa? Bis. Raja, Mice. Atau kata lain raja-raja siapa?
Orang-orang, C. Bukan. Dragon. Dragon. Masih ingat nggak dragon? Iya, C. Nah, coba baca. Kita ingat nih, kita kayaknya harus review sedikit ya supaya nggak lupa. Ya, 13.2. Coba NC baca 13.2. Oke, C. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, jadi ini siapa yang berikan kuasa sama gereja? Dragon. Dan kita tahu kan, ini binatang ini, coba masih ingat nggak? Revelation 13 ayat 5. Binatang ini berkuasa selama berapa lama? Coba kita minta Timi baca 13.5. Binatang ini berkuasa berapa lama? Indonesianya atau Ya, Indonesia. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, berkuasa selama berapa lama? 42 bulan nih, Cek. 42 bulan tuh berapa lama? 1260. 1260 atau? 3,5 Mantap. Jadi apakah ini, dan di sini kalau dia mulutnya menyombongkan blasphemy, siapa itu? Siapa yang mulutnya punya ngomongnya blasphemy? Papacy. Siapa yang bicara blasphemy? Papacy, Micha. Man of Sin. Man of Sin dulu. Man of Sin kan, dia mau menentang yang maha tinggi kan di 2 Tesalonika kan? Betul nggak? Nah, atau papacy. Apakah papacy man of sin dia punya kekuasaan selama 1260? Setuju? Setuju, Micha. Nah, apakah di 1260 wilderness, ini di wilderness kan kita belajar dulu kan? Iya, Cek. Iya, Mice. Apakah dia lakukan apa sama raja-raja? Bikin apa mereka? Fornication. Nah, Cek. apakah fornication raja-raja atau dragon kasih dia punya apa? Kuasa. Nah, boleh? Boleh, Dan kuasanya ini untuk aniaya umat Tuhan, betul nggak? Gereja murni kan? Boleh? Boleh, Micha. Ya. Nah, mari kita lihat ini ya. Coba kita baca ya. Coba ayat 6. Coba ayat 6. Pokoknya kalau blasphemy itu kan kepausan kan? Siapa yang manusia tapi mau duduk sama seperti Tuhan? Man of sin kan? Coba ayat 6 ya. Kita minta yang baca adalah Daryl. Revelation 13 ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Wow. Apakah ini dia mau against God? Betul? Betul, Micha. Blasphemy against God. Ya, jadi kalau ada kata blasphemy itu udah pasti siapa? Siapa blasphemy? Ayo. Kalau blasphemy menghujat itu siapa? Sudah pasti siapa? Manusia. Siapa, Sami? Siapa? Man of sin. Man of sin. Wow. Boleh? Atau siapa man of sin ini? Papacy. Papacy. Ah, lalu dia ini kan? Dia buka mulutnya menghujat Tuhan kan?
Oke. Dan dia tadi punya kuasa kan? Kuasanya dijalankan selama berapa lama? 42 bulan, 1260, dan 3,5 times. Atau 1260 kan di sini? Dia pakai apanya? Kuasanya. Kuasanya. Kuasanya dipakai di sini. Oke, bisa ngerti semuanya? Jadi papacy dia lakukan apa di 1260? Depannya B. Blasphemy. Berapa lama dia blasfeminya? 42 bulan atau 1260. Dan dia blasfemi pakai apanya, Jenis? Dia blasfemi pakai apanya? Maut. Dan dia pakai apa? Dia blasfeminya pakai apa? Kekuasaannya. Kuasaannya. Dikasih sama siapa kuasanya? Siapa yang kasih kuasanya tadi? Dragon. Dragon. Mantap, Jenis. Itu dia. Oke? Nah, sekarang kita ayat 7 ya. Kita minta Dave yang baca. Silakan, Dave. Dave putus ya? Oke, Timi. Silakan, Timi. Ayat 7. Ada Ronggur juga ya. Oke. Indonya sih. Indo boleh. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nah, ini kan diberikan kuasanya kan? Itu Mica. Nih, dia pakai kuasa dan diberikan kuasa sama siapa tadi? Dragon. Atau siapa dragon kata lainnya? Raja. Raja-raja. Jadi raja-raja kasih kuasa sama siapa? Kepada Beast. Man of Sin. Man of Sin atau Gereja. gereja, Ronggur, mantap. Dan berkuasanya gereja itu yang udah dikasih kuasa sama dragon berapa lama? 42 bulan atau 60. Mantap, Ronggur. Dan dia pakai kuasanya untuk apa? Blasphemy. Selain blasphemy apa di ayat 7? Di ayat 7 dia pakai kuasanya untuk melawan orang-orang kudus. Betul, untuk make war with the saint. Atau bahasa Indonesianya menganiaya orang-orang kudus, boleh? Atau berperang lawan orang-orang kudus, boleh? Iya, boleh, Mica. Jadi apakah hasil kalau ada raja-raja yang mau kasih kuasa sama gereja, hasilnya siapa yang dianiaya? Orang-orang kudus. Orang kudus. Betul. Jadi mari kita gambar di sini ya kan? 1260 ya kan? Boleh? Di sini ada gereja papacy, betul? Betul, Mica. Lalu ada dragon atau raja-raja kan? Kasih kuasa ke sini, betul? Kasih apa? Kuasa. Kasih kuasa. Lalu kuasanya digunakan untuk apa? Menganiaya, C. Betul. Kuasanya pertama. Ya, gunakan untuk 1, blasphemy. Blasphemy terhadap siapa kalau blasphemy? God. Nah, dan dia bilang dia siapa? I am God. Saya God, betul? Padahal dia cuma man.
Lalu yang kedua, kuasanya digunakan untuk aniaya orang-orang kudus. Boleh semua? Coba Ronggur ulang. Yang di 1260 ini terjadi apa sih? Coba Ronggur ulang. Jadi ada gereja. Gereja itu PPC. Terus ada dragon, yaitu raja-raja ngasih kuasa ke si gereja itu. Terus ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama, blasphemy kepada God. Terus dia ngaku sebagai saya God. Habis itu, hal yang kedua dilakukannya adalah aniaya orang-orang kudus. Mantap, Ronggur. Itu dia. NC sama Sally ada pertanyaan? Tadi kita putus, C. Oh, oke. Boleh, boleh. Yang mau ulang untuk NC sama Sally adalah kita akan minta kesediaan dari Hani. Dari mana, Cek? Dari 1260 terjadi apa? Nih, coba. Jadi dari 1260 itu dragon atau raja-raja di bumi itu kasih kuasa kepada gereja dan gereja ini memakai kuasa itu. Gereja ini mengaku dan dengan mengatakan I am God atau saya Tuhan. Lalu dia juga buat blasphemy kepada God. Dan gereja ini adalah PPC. Dan lalu yang kedua itu dia menganiaya orang-orang kudus. Mantap. Satu orang lagi kita minta. Kita minta Tini coba ulang untuk NC dan Sally. Yang Di Yang 1260 itu ada apa ya yang tadi? Yang Hani 1260. bilang, yang Ronggur bilang, coba Timi ulang. dan yang pertama, blasphemy ini 1260 ada raja-raja yang gitu. 1260 ada raja-raja yang Kasih kasih kuasa sama siapa? sama dragon. Raja-raja itu Sama- dragon sayang. Kasih Sama kuasa kepada siapa ini? man. Ini pakai rok ini siapa? Kalau di Alkitab pakai rok apa? Perempuan lambang apa di Alkitab? Gereja. Gerejanya siapa? PPC. Papacy. Oke. Jadi ulang-ulang. Di 1260 ada siapa yang bikin apa? Coba. Di 1260 ada raja-raja yang kasih kuasa ke perempuan ini yang dilambangkan oleh gereja atau PPC. Mantap. Lalu dia gunakan kuasanya untuk apa? Yang pertama blasphemy, dia menentang Tuhan atau God. Betul. Dan yang kedua, ia menganiaya orang-orang kudus dan ia berkata saya God. Kalau saya agak termasuk menganiaya orang-orang kudus atau blasphemy? Blasphemy. Mantap. Gimana NC Sally ngerti itu? Boleh, C. Jadi kuasa yang dikasih sama raja-raja digunakan untuk dua hal. Untuk blasphemy dan aniaya apa? Orang-orang kudus. Betul. Dan ini adalah apanya? Bis. Bagaimana? Betul kan? Revelation 13 ayat 1 sampai 10 bis kan? Masih ingat nggak? Waktu di ujung 1260 ini terjadi apa sama bis? Liun atau luka parah? Luka parah kan? Iya, C.
Dibilang kan kalau misalnya yang menganiaya dengan pedang akan dianiaya akan juga akan dibunuh juga dengan pedang kan? Iya, Mica. Nah, oke. Oke, mari kita lihat ya. Putus ya, ada yang putus tuh. Oke. Jadi apa namanya? Kita tahu ya. Waktu dulu itu tunggu ya. Coba kita mau apa namanya? Mau Aca coba ulang apa yang terjadi di ini itu adalah siapa dan apa yang terjadi di ujungnya. Coba Aca ulang. Halo, Mica. Mhm. Jadi kita tahu di jangka waktu 1260 di situ ada dragon atau raja, dia memberikan kuasa kepada gereja atau papacy. Dan yang papacy lakukan ini atau gereja yang lakukan adalah dia menyebut blasphemy terhadap God, dan yang dia sebut blasphemy itu adalah dia mengaku dia God. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gereja atau papacy ini sesuai Revelation kalau nggak salah tadi Mica 13 ayat 7. 13 ayat 7 di situ dia menganiaya orang-orang kudus, itu yang kedua. Nah, kita tahu kalau kita lihat dari awal sampai akhir, kita tahu itu bis yang di Revelation 13 ayat 1 sampai 10. Kita tahu bis yang di ayat Revelation 13 ayat 1 sampai 10 di akhir jangka waktu 1260 dia luka parah. Oke, mantap. Bagaimana? Semuanya bisa ngerti? Bisa ya? Oke. Ini ya. Ini salah satunya. Oke. Jadi dulu itu orang-orang karena ada yang kasih kuasa, mereka harus dibawa ke namanya ini tempat pertandingan bola lah kalau sekarang bisa banyak orang nonton. Ini orang-orang kudus semua ditaruh dan dimakan singa. Boleh? Iya, Mereka boleh. dicabik-cabik singa. Dan ini yang akan terjadi untuk orang-orang kudus. Karena apakah setan nggak suka ini sama orang-orang kudus, betul nggak? Kalau ada yang mau menentang akan dibunuh. Dan ini penganiayaannya. Boleh? Boleh, Cik. Ini dia. Jadi kita kalau mau siap dianiaya harus mencintai apa kebenaran ini supaya kita bisa rela mati untuk kebenaran ini. Dan walaupun mati nanti dibangkitkan. Daripada yang menganiaya, hidup kan mereka? Mereka hidup kan yang menganiaya, tapi apakah akan dapat kehidupan kekal? Iya, Mica. Apakah yang menganiaya akan mendapat kehidupan kekal saat ini? Nah, nggak bisa. Ini kan ada yang disalib juga kan? Lihat ini. Bisa lihat nggak? Nih. Jadi mereka ada yang disalib, ada yang dibakar, ada yang dimakan singa sudah yang belum makan. Lihat mereka semua, boleh? Jadi apakah orang-orang yang rela mati demi kebenaran ini benar-benar cinta Tuhan mereka dan kebenaran? Iya, Mica. Dan ini terjadi di zamannya siapa? Zamannya si bis. Menganiaya umat Tuhan. Boleh? Bisa semua?
Bisa, Bisa, C. Dan ini Bisa, C. terjadi kalau siapa kasih kuasa kepada siapa. Ini terjadi kalau siapa kasih kuasa ke siapa. raja-raja di bumi. Raja-raja kuasa ke gereja atau papacy. Betul. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini ada binatang atau binatang kata lainnya apa binatang? Kerajaan. Daniel 23 nih. Kerajaan kan? Yang Tapi binatang yang ini keluar dari mana? bumi. Oke, keluar dari bumi. Jadi artinya setelah 1260 atau sebelum 1260? Tutup pintu. Kenapa tutup pintu? Itu. Jadi binatang keluar bumi ini setelah 1260 atau sebelum 1260? 1260. Betul. Dan ini binatangnya ini tadi kita udah belajar seperti apa? Domba tapi bicaranya naga. Nah, kalau dia bicara naga, sama-sama kayak siapa dong? Ada unsur naganya kayak siapa dong? Kayak raja. Kayak siapa? Sami aja coba perhatikan pertanyaannya. Kayak siapa ini di kerajaan ini ada unsur naganya? Kayak siapa? Kayak siapa Aca? Kayak false prophet nih, Lah ini kan prasrofat. Kayak siapa? Aca kayak siapa? Kayak Aca kan nggak mungkin toh? Iya, yang saya Jadi Aca harus bilang yang selain Aca kan? Kalau misalnya ini binatang yang keluar dari bumi ini kan false prophet kita tahu kan Aca? Jadi Ya, false Mica. prophet ini kayak siapa yang ada unsur dragonnya? Siapa yang ada unsur dragonnya tapi bukan ini siapa sebelumnya? Coba yang tadi ada dragonnya juga di mana? Coba Aca. Coba Sami sabar dulu, Sami. Yang ada dragonnya juga, anak-anak yang lain bisa lihat nggak ada dragon selain yang binatang keluar dari bumi? Siapa? Setan, C. Bukan? Raja-raja, C. Yang ada unsur dragonnya adalah papacy. Bagaimana? Betul nggak? Apakah papacy si BC ini ada unsur dragonnya juga? Oh, karena dia kasih kuasa ke itu ya, Mici. Iya. Apakah false prophet juga ada unsur dragonnya juga? Iya. Benar, Mici. Nah, boleh? Boleh? Boleh, Mici. Oke, tadi ini kasih kuasa kan? Dragonnya kasih kuasa kan? Iya, Mici. Dia gunakan kuasanya untuk apa? Dia gunakan kuasanya ya, C. Untuk apa? Pakai apa? Membuka mulutnya untuk apa? untuk menghujat Allah atau blasfemi. Apakah dombanya speak? Apakah bicara juga seperti dragon? Apakah papacy bicaranya blasphemy? Sama lagi. Gimana? Iya, Mici. Jadi ini papacy bicara, ya kan? Dikasih kuasa malah bicara. Domba bicara kayak dragon, artinya dia dapat apa dari mana? Kalau dia bicara kayak dragon, dia dapat kuasa dari siapa? Dragon. Coba kita buktikan ya. Bisa ngerti nggak samanya ini? Tadi C kan dibilang bis ini false prophet kan C. Tapi bukannya mereka beda ya C, kayak yang Beda, di itu kan. tapi beda, tapi ciri-cirinya sama nggak Sally? Oh iya, benar. Kita lagi ngelihat ciri-cirinya, bukan kita bilang ini sama, beda sayang. Ini beda, tapi apakah ciri-cirinya sama? Dragonnya yang kasih kuasa Sally. Iya, sama ini juga C. Tadi kan dibilang apa namanya? Oh ya, dragonnya dia kan seperti domba tapi aslinya dragon. Nah, terus dragon ini dia punya
Ya, dia punya ciri-ciri itu seperti papacy. Tapi bukannya ini juga bis itu sama dengan papacy. Bis itu adalah kerajaan. Betul nggak? Dalam kerajaan Revelation 13:11 itu ada Oh, dia ada papacy-nya. papacy. Jadi khusus kerajaan Revelation 13:1 itu ada gereja sama raja-raja gitu sayang. Oh, ngerti. Ya, jadi khusus ini memang ya. Tapi kalau misalnya bisnya dia lion doang ya kerajaan Babylon aja. Tapi khusus ini bis Revelation 13 dia ada gerejanya. Gimana? Oh, ngerti. Ngerti ya Sally? Iya, ngerti. Itu Thank you, Sally. sama-sama. Nih lihat ya. Jadi ini dulu papacy bicara kayak dragon juga kan? Artinya karena dapat kuasa dari siapa? Dragon. Dragon. Itu dia. Artinya kalau ini bicara kayak dragon, artinya ini false prophet dapat kuasa dari siapa? Dragon. Dragon. Mari kita buktikan ya kalau dapat kuasa dari dragon ya. Mari kita baca ayat 12. Devina tolong baca. Oke, Mice. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu. Oke, sampai situ. Binatang pertama itu siapa? Binatang pertama itu yang mana? Yang pertama yang papacy. Nah, gimana yang lain? Ngerti nggak itu? Iya, Cek. Jadi ini kan binatang pertamanya ini kan? Jadi seluruh kuasa binatang pertama, kuasanya binatang pertama dari siapa? Dragon. Dari dragon. Lalu dijalankan? Dijalankan apa? Di depan matanya. Oke, jadi artinya sekarang udah binatangnya yang mana? Sekarang yang binatang yang Revelation 13:12 yang pakai kuasa ini binatang yang papacy atau yang Revelation 13:11 yang mana? Yang false prophet atau beast? Beast. Bukan? Kalau di sini he, dia ini ngomongin siapa? Ngomongin dragon, Cek. Kan? Coba misalnya gini ya, di ayat 11. Di ayat 11 ngomongin siapa? Domba yang bicara seperti dragon. Atau kata lainnya siapa? False prophet. False prophet. Atau kalau false prophet ini negara apa? Masih ingat nggak? USA. United States. Betul? Mantap. Iya. Lalu gini, misalnya gini. Sally pergi ke pasar. Dia memakai uangnya Mama Nini. Artinya dia siapa? Sally. Sally. Coba ayat 12 dibilang dianya ini siapa? Oh, berarti false prophet, Cek. Betul, dianya adalah false prophet. Nah, kalau bahasa Inggrisnya gini. Dia memakai seluruh kuasa dari binatang ulang ya. Dia memakai seluruh kuasa dari binatang pertama. Binatang pertama siapa tadi? Lion. Papacy. Jadi dia, false prophet, memakai seluruh kuasa dari binatang pertama papacy. Artinya dia pakai kuasanya siapa ini? Apakah itu punya papacy kuasanya? Iya, Bice.
Sami, apakah itu punyanya Pepsi kuasanya? Oh, bukan Mice. Tak punyanya siapa? Dragon. Jadi apakah kita di sini bisa lihat ada 3 false prophet, Pepsi sama siapa? Dragon. 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 Wow. Artinya kalau dia pakai seluruh kuasa dari binatang pertama yang dikasih dragon, artinya dia juga dikasih siapa dong? False prophet dikasih siapa juga? Dragon. Nah, gimana? Boleh? Sama nggak? Dulu dia Pepsi dikasih sama siapa? Kuasanya dikasih siapa dulu? Dragon. Dragon. Sekarang United States dia punya domba dikasih kuasa sama siapa juga? Dragon. Dragon juga. Kalau dulu beast, betul? Iya. Coba kita lihat di ayat 14. Mereka mau buat apa? Masih ingat Buat nggak? image of the beast. Masih ingat itu buat image of the beast? Masih ingat nggak mereka mau buat image of the beast? Bagaimana? Nah, jadi kalau domba itu melambangkan apa sih? Binatang. Domba itu melambangkan apa? Pengikut? Pengikut Tuhan. Betul nggak? Domba itu melambangkan pengikut Tuhan. Setuju? Setuju, Mice. Atau kata lain pengikut Tuhan apa? Satu kata. G apa? Gereja, C. Gereja. Lalu dia waktu bicara seperti apa? Bicara seperti naga. Dragon. Artinya gerejanya, gereja yang ada di United States, betul? Ya. Dapat kuasa dari siapa? Dragon. Betul. Betul nggak? Dan waktu gereja dapat kuasa dari dragon, terbentuklah Image of the beast. Nah, gimana? Sama nggak? Dulu kalau bis ada gereja, tapi dulu gerejanya siapa? Pepsi. Pepsi. Betul? Dulu dragon kasih kepada gereja Pepsi, betul? Dan ini apa M? Depannya M apa? Man of Sin. Bukan? Mother. Mother. Masih ingat kan? Ya, Mice. Artinya kalau ini mamanya, ini apanya dong? Itu anaknya. Anaknya daughter, betul? Jadi anaknya sekarang yang dapat kuasa dari siapa? Dragon. Dragon. Dan waktu ada dragon yang kasih kuasa sama gereja di United States, terbentuklah apa? Image of the beast. Nah, kalau dulu Pepsi dapat kuasa dari dragon, aniaya siapa? Tuhan. Sama Tuhan. Kalau di United States ada gereja yang mau dibantu dapat kuasa dari raja-raja, pemerintahan, mau terbentuk apa? Image of the beast. Image of the beast. Waktu terbentuk image of the beast, ujungnya ngapain? Aniaya umat Tuhan. Wow, pada manusia semua. Artinya apakah? Mari kita lihat yang minggu lalu punya video ya. Kalian bisa lebih jelas lagi nggak itu? Semuanya bisa lihat jelas nggak? Kalau kita ini benar-benar sudah Gimana tadi, Mice? Ya gimana Aca? Tadi gimana, Mice? Dapat banget. Boleh tolong ulang, Mice?
Coba Seli ulang ke Aca supaya Seli tambah mantap. Coba. Coba ya, C. Ya, Jadi ya. kan Aceh dibilang tadinya oh ya, ini adalah domba yang bicara seperti dragon. Domba itu kita tahu adalah pengikut Tuhan atau gereja, dan dia dapat kuasa dari dragon atau raja-raja bumi. Nah, sehingga karena dia dapat kuasa dari dragon, jadinya dia bisa bikin image of the beast, dan ujungnya untuk umat Tuhan. Dan Karena dulunya gimana, Seli? Karena dulunya dibilang kan gereja, yaitu papacy, dia dikasih kuasa sama dragon. Terus dia ini adalah Kuasanya untuk apa? kuasanya untuk aniaya umat Tuhan. Itu dia. Gimana? Boleh? Bisa? Jadi apakah di sini kita bisa lihat 3? Kita lihat beast-nya, betul nggak? Kita lihat dragon-nya, dan kita lihat siapa? False prophet. Ini kan false prophet-nya ini kan? Iya, Mice. Dan apakah kuasanya ini dari 3 mulut naga, mulut domba, beast, dan mulut false prophet mau aniaya umat Tuhan? Gimana? Boleh cek. Nah, mari kita lihat video yang kemarin lagi ya. Kita supaya lebih paham. Sebenarnya Cece mau maju, tapi kayaknya kalian ada lupa-lupa ya. Jadi kita ulang aja supaya kalian lebih mantap lagi. Dan ini hari ini lebih menekankan aniayanya kan? Oke. Ini kan? Apakah dibilang dia memimpin ini? Apakah ini Trump ini dari raja-raja atau gereja? Raja-raja. Raja-raja. Nah, lalu dia bilang dia sekarang mau bekerja sama siapa? Memimpin bersama siapa? Evangelical itu gereja atau negara? Raja-raja. Gereja. Gereja Protestan kan? Evangelicals. I'm a good Christian. I was in Trump Tower. I pointed down to the sidewalk. There were people walking on the sidewalk. I said, then those people walking on the sidewalk are more powerful than you people in the clergy. Nah, jadi dibilang kan, apakah ini orang-orang yang berjalan di trotoar ini lebih berkuasa daripada Protestan? Terus dijawab sama orang apa? Betul, tapi itu dibilang apa? Trump bilang apa? Itu nggak akan terjadi lagi. Artinya siapa yang mau lebih berkuasa sekarang? Gereja. Artinya apakah Trump mau janji kasih kuasa sama siapa? Gereja. Kalau misalnya ada raja-raja dari pemerintahan yang mau kasih kuasa sama gereja, itu tandanya apa? Lagi terbentuk apa? Lagi terbentuk image of the beast. Artinya nanti kalau kuasanya sudah dimiliki Protestan 100%, kuasanya mau digunakan untuk apa? Menganiaya umat Tuhan. Itu dia. Gimana? Jadi apakah sekarang image of the beast sedang terbentuk? Sudah mulai terbentuk. Sudah mulai The terbentuk. ministers, the priests, the people in the clergy. They're more powerful. They said that's right. Ini apakah ini Paula White? Masih ingat? Iya, Mice. Nah, jadi masih waktu ingat nggak dulu video ada yang ini nih yang ada yang ngomong-ngomong namanya Kenneth Copeland, masih ingat nggak? Ingat, Mice. Masih ya itu. Tunggu ya, Cece mau lihat dulu itu dia punya. Kayaknya itu di video nomor berapa ya? Kayaknya di video nomor 1 itu. Iya, video nomor 1. Iya, yang apa Mice yang perkabaran 3 kata King Confusion itu lah Mice. Belum share screen. Iya, memang belum aja.
Ah, ini. Nah, ini masih ingat nggak ini? Coba ya. Masih ingat ini nggak? Oh iya. Ini kan? Masih ingat? Iya. Nah, tadi itu sebenarnya Kenneth Copeland ini salah satu yang ada sama-sama sama Paula White. Satu orang ada di situ, si Kenneth ini. Tapi kita mau lihat di sini. Kita mau lihat di sini ya. Jadi yang kerjasama tadi antara siapa? Yang kerjasama adalah apa namanya? Raja-raja dengan gereja. Bukan. Yang kerjasama antara 3 siapa aja? He's lagi first prophet. Betul. Apakah kita udah lihat dragonnya? Udah lihat nggak janji mau kasih kuasa sama Protestan? Kalau Protestan tadi siapa aja wakilnya? Wakilnya siapa? Protestan wakilnya siapa tadi namanya? Paula White. Sama siapa lagi? Kenneth Copeland. Nah, gimana semuanya? Setuju nggak Kenneth Copeland? Bagaimana? Yang lain ngerti nggak itu atau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti tanya ya. Aja ngerti nih, Cek. NC ngerti? Ronggur ngerti? Boleh, Cek. Ani ngerti ya? Dave, Nina, bisa ya? Oke. Mari kita lihat ya ini. Nah, jadi kita tahu bahwa ini mamanya siapa? Mother siapa mother? Mother gereja. Yang coba yang spesifik siapa? Mother siapa? Papacy. Kalau anak perempuan siapa gerejanya? Protestan. Nah, dulu di zaman 1260 ini Protestan protes sama siapa? Protestan protes sama papacy. Nah, jadi artinya hubungan baik nggak Protestan sama papacy? Tidak baik. Nggak hubungan baik. Boleh? Jadi artinya sekarang ibu dan anak terpisah atau sama-sama? Sekarang ya. Yang waktu sekarang itu yang di sini nih loh. Yang di sini nih terpisah, betul nggak? Boleh? Oke, sekarang kita mau lihat videonya ya. Oke. To this year's ministers' conference in the spirit of Elijah. Nah, ini ada laki-laki kan? Kalau dari bajunya ini orang apa? Orang apa ini dari bajunya? Katolik nih, Dari Katolik, oke? Dan dia bilang, mari kita lihat. The hearts of the sons to the fathers. Oke, coba kita minta yang baca Timi. Oke, Cek. Saya percaya Tuhan telah mengirim saya ke sini dalam kurung gereja di dalam roh Elia untuk membalikan hati anak-anak kepada Bapa dan untuk membalikan hati Bapa ke anak. Oke. Kalau gereja Katolik apa? Anak atau ibu? Gereja Katolik. Ibu. Dan waktu 1260 terpisah atau sama-sama? Di 1260 Protestan sama papacy terpisah atau sama-sama? Terpisah. Lalu Tony Palmer bilang, saya dikirim ke sini di gereja apa nanti kita mau lihat. Di dalam roh Elia. Karena Elia itu tugasnya untuk membalikkan yang terpisah. Boleh? Sekarang yang terpisah di sini antara siapa sama siapa? Protestan. Papacy sama Protestan, oke? Coba mari kita lihat. And to turn the hearts of the fathers to the sons. Coba lihat. Ada juga ini.
Kenneth Copeland. Siapa nih? Ini yang tadi. Kenneth Copeland, Mica. Kenneth Copeland. Apakah dia sedang berbalik? Protestan sedang bersama-sama papacy lagi sekarang? Dulu mereka protes, tapi sekarang udah kembali lagi. Kata Tony Palmer, saya seperti roh Elia, mau mempersatukan Protestan sama papacy lagi. Gimana? And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation. Roh Elia adalah roh untuk berbaikan, jangan bermusuhan, gak usah protes-protes. Gimana? Nah, ini kan? Ini Tony Palmernya kan? Iya, betul, Mica. Oke. Coba ini siapa ini? Siapa ini? Kenneth Copeland. Kenneth Copeland lagi. Jadi ini gereja apa dong? Tony Palmer lagi bicara di gereja apa? Tony Palmer lagi bicara di gerejanya Kenneth Copeland. Kenneth Copeland agama apa tadi? Protestan. Nah, apakah Tony Palmer mau membaikkan antara Protestan dengan siapa? Gereja. Dengan PPC. Papacy. Amen. Tony, thank you. My, how you bless this place tonight. Apakah dulu Protestan protes sama papacy sampai orang-orang Protestan harus dibakar, harus dimakan singa karena nggak mau terima doktrin papacy. Sekarang Protestan akan bicara kayak naga. Gimana? Wah, betul itu, Mica. Nah, apakah ini mereka sedang bersama-sama? Gimana? Betul, Mica. Oke? Oke, sampai situ. Oke? Bagaimana? Sudah bisa ngerti semuanya? Jadi apakah Dragon mau bantu false prophet? Apakah Dragon mau bantu false prophet? Setuju nggak? Setuju, Mica. Dan apakah ada beast yang sekarang sudah mulai baikan dengan false prophet? Ya, Mica. Apakah sebentar lagi Revelation 16 ayat 19 dan Revelation 16 ayat 13 ya kan? Yang dari mulutnya keluar roh najis seperti kata keluar dari mulut dragon, false prophet, dan beast. Apakah ini sedang bersatu? Iya, betul, Mica. Jadi apakah sebentar lagi umat-umat yang setia akan dianiaya oleh kuasa yang sedang bersatu ini? Boleh? Artinya kita harus cinta kebenaran untuk bisa bertahan saat dianiaya. Boleh? Jangan main-main sama dosa, jangan cinta dosa. Karena kalau cinta dosa itu kira-kira keluar rohnya naga atau roh Kristus? Roh naga. Roh naga. Kalau roh naga itu roh penganiaya atau yang dianiaya? Penganiaya. Penganiaya. Jadi anak-anak manis, persiapkan diri kita bahwa masa penganiayaan sudah dekat karena kuasanya sedang bersatu sekarang. Apa kalian mengerti? Mengerti. Itu dia. Jangan simpan-simpan dosa, jangan suka bohong-bohong, belajar firman Tuhan yang rajin, jangan cari dunia. Benar-benar cari mengerti. Kalau nggak ngerti, ulang lagi, review lagi videonya. Karena ini kita punya rajin, kita mau punya obey sama Tuhan, minta kuasa Tuhan, itu hasilnya adalah walaupun nanti dianiaya, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Boleh?
Kalian mau lebih pilih mana? Nggak dianiaya tapi binasa atau dianiaya tapi dapat kehidupan kekal? Yang mana? Itu dia. Jadi jangan lihat penganiayaannya, lihat bagaimana Yesus yang nggak pernah berdosa rela menderita demi Ensi, demi Sally, demi Matthew, Hani, Windy, Timmy, Janice, Aca, Sami. Kok saya nggak mau menderita buat Tuhan Yesus yang sudah menderita duluan buat saya? Boleh? Bisa ya semua? Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya. Minggu depan pelajaran kataknya. Oh iya, screenshot time. Betul. Oke. Screenshot time-nya boleh nggak habis nyanyi supaya videonya nanti dimatiin dulu. Jenis mau nyanyi ya. Habis Jenis nyanyi kita habis doa kita screenshot time. Oke, silakan Jenis. Belum dibuka sayang mic-nya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Gloria haleluyanya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Gloria haleluya. Makasih nih, Cek.